Yang kedua, ciri keluarga yang sudah diberikan ar-rizqa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terjadi obrolan yang menyenangkan. Ya, di dalam keluarga itu terjadi obrolan yang menyenangkan. Ada aja yang diomongin, Bu, seru gitu. Sama kalau kita ketemu bestie kita nih, Bu, seru kan? Yang diomongin itu dari pagi sampai sore itu nggak berasa, banyak sekali temanya. Pengalaman ya, Bu ya. Bahkan Ibnu Katsir juga menyampaikan, Imam Ibnu Katsir menyampaikan, aku tidak pernah melihat sebuah pasangan yang sangat indah kecuali pasangan suami istri yang sudah menjadi sahabat. Itu Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Pasangan yang paling indah adalah pasangan suami istri yang sudah menjadi sahabat. Gitu. Sama tadi sudah menjadi bestie. Ya, kalau sudah menjadi bestie, otomatis obrolannya juga menyenangkan. Gitu, obrolannya juga nggak kehabisan bahan. Ada aja yang diomongin seru. Gitu ya, Bu ya. Makanya kadang-kadang kita juga mesti belajar, Bu. Belajar obrolan apa yang disukai sama suami kita. Ya, bola ya, Bu. Iya. Kalau suami saya tuh suka ini, Bu, suka politik, suka berita-berita politik. Bukan politisi suami saya ya, cuma dia suka politik. Itu suka politik dan saya tuh sebenarnya kurang suka. Ya, tapi karena suami saya suka, jadi saya ikut baca beritanya, ikut lihat beritanya. Jadi pas diskusi sama suami saya seru gitu. Ya, jadi seru. Jadi dia punya teman diskusi. Gitu. Kalau suami kita sudah menjadi bestie kita atau kita sudah menjadi bestie suami kita, maka dia tidak akan mencari bestie-bestie yang lain di luar. Gitu. Karena sudah, benar kan, Bu ya? Karena sudah tercukupi. Tapi kalau di rumah dia susah ngobrolnya sama siapa, diajakin ngobrol nggak nyambung, gitu kan? Dia akan nyari obrolan yang menurut dia nyambung, Bu. Saya cuma satu, Bu, tema yang saya nggak ngerti adalah di bola. Ya, udah dijelasin sama suami saya tentang permainan bola, sampai sekarang saya nggak ngerti-ngerti. Gitu ya, gitu nggak ngerti-ngerti itu kenapa dapat penalti, kenapa apa tuh, Bu, tendangan pojok gitu ya, Bu ya. Itu saya juga nggak paham gitu kalau dijelasin. Jadi jarang ngomongin itu, paling ngomongin pemainnya paling gitu ya. Kalau pemainnya kan kita bisa baca tuh, Ronaldo tuh kayak gimana, Messi tuh kayak gimana gitu. Itu paling kayak gitu aja. Jadi yang kedua adalah ketika rumah tangga kita sudah diberikan ar-rizqa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada obrolan yang menyenangkan. Kita nggak kehabisan bahan ngobrol sama suami kita nggak kehabisan bahan ngobrol sama anak-anak kita. Gitu. Jadi rasanya kalau udah kumpul ini nggak penting lagi megang gadget, gitu. Tapi ngobrol. Yang harus memunculkan temanya siapa? Yang kita orang tuanya, untuk memunculkan tema apa yang seru untuk dibicarakan dengan anak-anak kita, dengan suami kita, atau suami kita dengan istrinya, gitu ya. Jadi yang pertama, ciri daripada keluarga yang ar-rizqa adalah, jadi yang pertama adalah apa tadi? Tidak ada hujatan, hinaan ataupun riakan. Yang kedua, jadi obrolan yang menyenangkan. Nah, kita tinggal koreksi diri kita masing-masing. Jadi kalau ngaji itu bukan untuk koreksi orang lain, Bu. Kayaknya dia rumah tangganya terbuka. Ya, nggak akan ada yang tahu dengan persis rumah tangga orang lain itu seperti apa. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Gitu. Maka kalau kita ngaji seperti ini juga sama. Untuk apa? Untuk mengoreksi diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk lebih baik dan menuju ke Allahnya itu makin dekat kita kan? Nggak mungkin kita menuju Allah itu semakin jauh. Karena menuju Allah itu semakin dekat, maka harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi adalah ciri dari keluarga yang ar-rizqa. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang bagaimana mencapainya. Ibu ya, bagaimana cara mencapainya agar keluarga kita juga keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.